Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 112. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait final report praktikum perancangan bisnis, yang dimana untuk FRI 112 ini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Febri Nugraha, yang kedua ada Muhammad Rizky Priandono, dan yang ketiga ada Ulfai Kamso. Boleh di next. Selanjutnya ada gambaran bisnis dari perusahaan kami. PT FRI 112 merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perindustrian bagian manufaktur yang memproduksi alat bantu olahraga untuk difabel khususnya tunanetra berupa alat catur yang dinamakan Discalin. Boleh di next. Ya, selanjutnya visi dari perusahaan kami yaitu to connect people no matter what they look like, where they come from, they can put together. Boleh di next. Adapun misi dari perusahaan kami, yaitu memberikan ruang pada difabel untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kedua, mendukung pengembangan diri terhadap tunanetra. Dan yang terakhir, merubah pandangan masyarakat tentang tunanetra dan difabel. Selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama itu ada segmenting, yang dimana segmenting sendiri merupakan sarana untuk menentukan pangsa pasar dengan mengelompokkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Nah, untuk segmenting dari perusahaan kami, dari segi geografis itu kami melakukan segmentasi ke daerah Jawa Barat, dan untuk demografinya itu kami tertuju pada atlet, masyarakat umum dengan rentang usia 17 sampai 50 tahun. Dan yang ketiga ada psikografis yang kami segmentasikan yaitu diperuntukkan bagi semua kalangan. Dan yang terakhir untuk segmentasi perilaku, kami mensegmentasinya membeli barang dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Boleh di next. Selanjutnya itu ada targeting. Targeting merupakan proses yang dilakukan untuk setelah menetapkan pangsa pasar, yang dimana tahapan ini tuh untuk membidik kelompok konsumen yang akan kita sasar. Nah, untuk selanjutnya itu targeting memiliki 5 spesialisasi, yang dimana yang pertama ada single segment concentration, yang kedua ada selective specialization, ada market specialization, ada product specialization, dan yang terakhir ada full market coverage, yang dimana dari perusahaan kami telah menetapkan untuk spesialisasinya sendiri yaitu pada product specialization, yang dimana produk kami ini dispesialisasikan untuk atlet ataupun masyarakat yang sebagai penyandang tunanetra. Boleh di next. Selanjutnya ada positioning, yang dimana catur merupakan salah satu jenis permainan papan yang banyak dimainkan di Indonesia maupun di luar negeri. Sama halnya seperti produk catur pada umumnya, Discalin merupakan alat olahraga catur yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar penyandang tunanetra yang mengalami permasalahan pada indera penglihatan dapat berolahraga, salah satunya catur. Selain itu, produk kami memiliki tagline Play Without Limit, yang dimana diharapkan dari produk ini itu dapat memberikan pandangan konsumen terhadap produk dan memposisikan produk di mata konsumen. Selanjutnya. Selanjutnya ada marketing mix, yang dimana dikarenakan perusahaan kami itu memproduksi produk, maka memiliki 4P, yang dimana P pertama itu ada produk. Discalin adalah olahraga catur yang telah dimodifikasi sedemikian rupa bagi penyandang tunanetra di Indonesia. Selanjutnya itu ada Ples, yang dimana proses diproduksi dari Discalin ini berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selain itu, lokasi gudang juga berada di daerah tersebut. Untuk harga yang ditawarkan itu dari produk Discalin akan dijual sebesar 350.000. Untuk promosi yang akan kami lakukan yaitu secara offline dengan menyebarkan brosur dan memasang stand online dengan melakukan promosi berbayar melalui Instagram serta membuat layanan website. Selanjutnya ada strategi dan rencana pemasaran, yang dimana rencana pemasaran yang kami lakukan itu ada 3. Yang pertama ada brosur atau banner, ada website, dan ada Instagram. Untuk jumlah frekuensi yang kami lakukan untuk brosur sendiri itu sebesar 2 kali dalam setahun, untuk website itu 1 kali dalam setahun, dan Instagram 2 kali dalam setahun. Yang dimana total dari rencana pemasaran kami itu sebesar 6.300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu strategi dan rencana pemasaran. Berikut merupakan estimasi biaya pemasaran.
Di sini dilakukan asumsi untuk kenaikan harga pemasaran sebesar 2%, sehingga didapatkan total untuk periode per tahunnya dari 2023 sampai 2027 yaitu dari 6.300, 6.426, 6.554, 6.685, 610, dan 6.819.322,61 rupiah. Next. Berikutnya adalah rencana produksi. Di sini setelah melakukan forecasting, maka didapatkan demand sebesar 5.483. Berikut merupakan target penjualan selama 5 tahun. Di tahun 2023 yaitu 5.483, 5.540 di tahun 2024, 5.598 di tahun 2025, 5.656 di tahun 2026, 5.715 di tahun 2027, dan 5.774 di tahun 2028. Kemudian ada rencana produksi untuk 5 tahun yang diperoleh dari peningkatan target penjualan setiap tahun sebesar 1%. Untuk 2023 menjadi 5.538, 2024 5.594, 2025 5.650, 2026 5.707, 2027 5.765, dan 2028 5.823. Next. Rencana SDM, struktur organisasi sebelum rekrutmen dapat dilihat pada layar, dan juga struktur organisasi setelah rekrutmen dapat dilihat pada layar. Kemudian rencana SDM, sumber daya yang dibutuhkan sebelum rekrutmen dapat dilihat pada layar. Juga sumber daya yang dibutuhkan setelah rekrutmen dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada rencana SDM. Di sini kami memberikan perancangan gaji tenaga kerja langsung dari awal rekrutmen, perencanaan gaji tenaga kerja langsung setelah rekrutmen kedua, perencanaan gaji tenaga kerja tidak langsung dari awal rekrutmen, dan juga perencanaan gaji tenaga kerja tidak langsung setelah rekrutmen kedua. Untuk total dan perhitungannya selanjutnya terdapat rencana SDM, rencana gaji eksekutif dari awal rekrutmen, dan juga perencanaan gaji eksekutif setelah rekrutmen kedua. Untuk totalnya juga dapat dilihat pada layar. Kembali next. Selanjutnya rencana SDM. Di sini terdapat biaya tenaga kerja langsung untuk perekrutan awal, biaya tenaga kerja langsung khusus rekrutmen kedua. Jadi next. Masih di rencana SDM terdapat biaya tenaga kerja tidak langsung untuk perekrutan awal, dan juga kalau misalnya ada tambahan untuk rekrutmen yang kedua. Untuk totalnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja eksekutif untuk perekrutan awal dan biaya tenaga kerja eksekutif khusus kasus rekrutmen jika terdapat rekrutmen kedua. Totalnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada rencana SDM, perencanaan biaya tenaga kerja langsung, perencanaan biaya tenaga kerja tidak langsung, dan perencanaan biaya eksekutif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan proyeksi keuangan. Di sini terdapat biaya produksi dan juga operasional. Kemudian ada juga data finansial untuk mendukung biaya di sampingnya. Lalu ada juga kebutuhan dana dan juga sumber dana. Nah, untuk kebutuhan dana sendiri kita memerlukan dana sebesar 2 miliar 12 juta 142.242. Dan juga dari sumber dana itu dari pemilik kita mengakumulasikan 80% dan juga dari pinjaman bank sebesar 20%.
Berikutnya adalah atribut untuk perhitungan angsuran dan juga perhitungan angsuran per tahunnya. Nah, untuk tabel perhitungannya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk harga pokok penjualan dan juga perhitungan biaya penjualan produk serta volume produksi dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan tabel perhitungan untuk laba rugi. Untuk perhitungannya sendiri dapat dilihat pada layar. Berikutnya merupakan arus kas. Untuk pemasukan dan juga pengeluaran dari perusahaan kami dapat dilihat pada layar. Dan terakhir merupakan balance sheet. Untuk perhitungan balance sheet dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kelayakan. Untuk net present value dan juga payback period, di sini didapatkan bahwa untuk payback period itu akan kembali pada tahun ketiga 3,23 tahun. Lalu ada juga internal rate of return. Di sini untuk IRR-nya jadi itu kami mendapatkan 15,37%. Kemudian ada perhitungan NPV. Di sini dengan persentase kenaikan pertama yaitu sebesar 15% dan juga persentase kenaikan kedua itu 16%, NPV yang kami dapatkan adalah sebesar 15,37%. Dan juga ada benefit cost ratio. Di sini untuk benefit cost ratio-nya sendiri kami mendapatkan skor 1,06. Artinya perusahaan kami layak untuk melakukan produksi. Sekian untuk pembahasan dari laboratorium teknik. Ya, kembali lagi ke FRI 112. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait Final Report Praktikum Perancangan Fasilitas Industri. Boleh di next. Ya, yang pertama, untuk lokasi pabrik dari perusahaan kami, PT FRI 112 itu memiliki 3 alternatif. Yang pertama ada PT FRI 112A, yang dimana terletak di Jalan Kapuk Muara, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Untuk PT FRI 112B itu di daerah Kabupaten Bogor. Dan PT FRI 112C itu terletak di Kabupaten Garut. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada lokasi dari supplier untuk PT FRI 112 ini. Yang pertama ada toko kayu Jati Asih yang terletak di Kota Bandung. Dan yang kedua ada PT Kencana Industri Plastik Indonesia terletak di Kabupaten Bogor juga. Dan yang terakhir ada PT Tali Rezeki yang terletak di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi, yang dimana untuk lokasi dari supplier dan perusahaan alternatif perusahaan telah disebutkan sebelumnya, yang dimana untuk jarak dari PT FRI 112A ke supplier 1 sebesar 24,11 km. Dan untuk PT FRI 112A ke supplier 2 itu sejauh 164,38 km. Dan PT FRI 112A ke supplier 3 sejauh 148,52 km. Dan PT FRI 112B ke supplier 1 itu sejauh 118,52 km. Dan PT FRI 112B ke supplier 2 itu sejauh 34,59 km. PT FRI 112B ke supplier 3 57,68 km. Untuk FRI 112C itu ke supplier 1 60,49 km. FRI 112C ke supplier 2 230,54 km. Dan PT FRI 112C ke supplier 3 sejauh 214,67 km. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada pemilihan lokasi dengan faktor rating. Boleh di next. Adapun identifikasi dari faktor relevansi untuk proses pemilihan lokasi,
yang dimana terdapat 8 faktor yang diantaranya ada UMK, ada biaya lahan, ada ketersediaan lahan, ada jarak supplier, ada kualitas sumber daya, ada akses transportasi, dan ada bencana alam, dan yang terakhir ada potensial pasar. Boleh di next. Selanjutnya ada data kuantitatifnya, yang dimana pertama itu ada General Information Alternative Area, dan dimana terdapat 3 alternatif lokasi yang telah disebutkan sebelumnya. Ada perusahaan A berlokasi di Kabupaten Bandung, perusahaan B di Kabupaten Bogor, perusahaan C di Kabupaten Garut. Boleh di next. Nah, dari segi faktor UMK, company A memiliki UMK sebesar 3,2 juta, company B 4,2 juta, dan company C sebesar 1,9 juta. Boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada biaya lahan dari perusahaan A itu sebesar 564 juta, perusahaan B 650 juta, dan perusahaan C 900 juta. Boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada gambar dari ketersediaan lahan dari perusahaan A itu seluas 1.320 meter persegi, company B 1.300 meter persegi, dan perusahaan C 2.199 meter persegi. Selanjutnya itu ada data kuantitatif dari segi koordinat. Mungkin boleh dilihat saja untuk koordinatnya ada di layar. Selanjutnya boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada data kualitatif, ini mana penilaian ini diambil melalui Google Form yang telah kami sebarkan kepada responden yang tinggal di antara 3 daerah yang telah kami tentukan. Itu ada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut. Yang dimana dari rata-rata responden itu dari Kabupaten Bandung itu sebesar 75, dan Kabupaten Bogor ada 70, dan Kabupaten Garut itu ada 80. Nah, rata-rata tersebut itu untuk menentukan kualitas dari sumber daya yang telah ditentukan dari Google Form tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terkait akses transportasi di 3 wilayah tersebut. Di sini untuk rata-ratanya 975 di Kabupaten Bandung, 70 di Kabupaten Bogor, dan di Kabupaten Garut 80. Selanjutnya, jadi next. Berikutnya terkait tentang resiko bencana alam yang terjadi di ketiga lokasi. Di sini untuk Kabupaten Bandung 71,7, Kabupaten Garut 73,3, dan Kabupaten Bogor 65. Artinya Kabupaten Bogor untuk resiko bencananya lebih kecil, dan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Garut. Mungkin boleh di next. Selanjutnya untuk pasar potensial, di sini nilai tertinggi berada pada Kabupaten Bandung dan nilai terendah pada Kabupaten Bogor. Artinya pasar potensial untuk produk diselin berada di Kabupaten Bandung. Selanjutnya. Kemudian untuk menentukan faktor rating dilakukan pendataan terkait kuantitatif faktor, diantaranya UMK, land cost, availability land, supplier distance, dan beberapa data-data yang ada di layar. Next. Kemudian dilakukan pendataan juga terhadap faktor kualitatif seperti yang terlihat pada layar. Next. Kemudian dilakukan normalisasi untuk data kuantitatif seperti yang terlihat pada layar. Next. Setelah dilakukan normalisasi, yaitu merubah nilai
data kuantitatif tadi menjadi data nilai rentang, lalu kita mengkalikan antara skor atau bobot dari data kuantitatif dengan data kualitatif, dan hasilnya dapat dilihat pada layar. Di sini skor tertinggi untuk totalnya didapatkan dari Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 93,62. Maka dari itu kami memilih lokasi untuk pabrik berada di Kabupaten Bandung. Boleh next. Berikut ini merupakan working sheet dari kegiatan produksi diselin. Bisa dilihat pada layar. Boleh next. Selanjutnya ada steknya maksimum. Di sini terdapat MHE atau Material Handling Equipment berupa storage box dengan ukuran 0,37 × 0,42 × 0,175 dengan kapasitas bisa 35 kg. Kemudian terdapat dimensi komponen berdasarkan aliran pergerakan material seperti yang terlihat pada layar. Kami memilih storage box karena ukuran material yang kami miliki tidak terlalu besar, sehingga akan lebih baik jika menggunakan storage box. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan stacking maksimum. Pertama ada berat material, dapat dilihat pada layar, lalu juga ada berat total material yang dapat juga dilihat pada layar. Berikutnya merupakan hasil perhitungan stacking menggunakan stack builder. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk stacking maksimum lagi, di sini di sebelah kiri terdapat tabel untuk jumlah MHE yang digunakan. Lalu ada juga unit load dan juga waktu pengantaran optimal serta waktu proses, dapat dilihat pada layar. Nah, berikutnya merupakan penentuan beban unit maksimum yang dapat dilihat pada layar. Berikutnya merupakan luas area. Berikut ini merupakan dimensi lantai produksi yang dapat dilihat pada layar, di mana total dari dimensi lantai produksi adalah sebesar 365 meter persegi. Kemudian untuk luas area untuk dimensi kantor dapat dilihat pada layar dengan total area kantor seluas 224 meter persegi. Berikut ini merupakan form to chart. Pada tabel yang paling kiri merupakan resume dari initial layout, lalu tabel yang tengah merupakan centroid, dan juga tabel sebelah kanan merupakan lanjutan dari MHE unit load yang terpilih. Untuk tabel-tabelnya dapat dilihat pada layar. Berikutnya adalah tabel perhitungan jarak. Untuk hasil dari perhitungan jarak dapat dilihat pada layar. Berikutnya merupakan perhitungan biaya peralatan material handling. Nah, untuk hasil daripada perhitungannya dapat dilihat pada layar. Selain itu, ada juga biaya material handling yang juga dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan biaya dari form to chart, yang dimana dari form to chart ini didapatkan total sebesar 131.448 rupiah. Berikutnya merupakan initial layout setelah ARC. Nah, di sebelah kiri merupakan activity relationship diagram untuk fasilitas di lantai produksi, dan sebelah kanan merupakan activity relationship diagram untuk fasilitas tambahan yang dapat dilihat pada layar. Nah, berikut merupakan initial layout dari lantai produksi setelah ARC. Berikut merupakan initial layout dengan penambahan fasilitas untuk legendanya. Nah, di sini merupakan initial layout dengan penambahan fasilitas setelah ARC.
Nah, berikut ini merupakan final layout setelah iterasi 3 departemen yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi WinSKey. Sekian untuk penjelasan dari final report praktikum PFT. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait final report praktikum analisis perancangan sistem dan basis data. Boleh di next. Adapun database yang kami gunakan bisa dilihat di layar. Boleh di next. Selanjutnya itu ada struktur database yang dapat dilihat di layar berikut ini. Boleh di next. Selanjutnya ada lanjutan dari struktur database. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur database juga. Boleh di next. Selanjutnya merupakan UI dan UX design dari produk kami. Berikut merupakan login page. Next. Berikut merupakan admin homepage. Next. Berikut merupakan master data admin. Next. Berikut merupakan produk master data. Next. Berikut merupakan WIP master data. Next. Berikut merupakan raw material master data. Next. Berikut merupakan production page. Next. Berikut merupakan product arrival page. Next. Berikut merupakan product departure page. Next. Berikut merupakan raw material arrival page. Next. Berikut merupakan raw material departure. Next. Berikut merupakan report page. Next. Berikut merupakan production rate report. Next. Berikut merupakan defect report. Next. Berikut merupakan accounting. Next. Berikut merupakan operator homepage. Next. Berikut merupakan workstation raw material arrival. Next. Berikut merupakan workstation WIP arrival. Next. Berikut merupakan WIP finish. Next. Berikut merupakan workstation product finish. Next. Berikut merupakan production homepage. Next. Berikut merupakan production product arrival. Next. Berikut merupakan production product departure. Next. Berikut merupakan production raw material arrival. Next. Berikut merupakan production raw material departure. Next. Baik, selanjutnya merupakan hasil daripada web yang PT FRI 112 miliki. Berikut merupakan login page. Berikut merupakan admin homepage. Berikut merupakan master data page. Berikut merupakan product master data. Berikut merupakan WIP product master data. Berikut merupakan raw material master data. Berikut merupakan production admin page. Berikut merupakan product arrival. Berikut merupakan product departure. Berikut merupakan raw material arrival. Berikut merupakan raw material departure. Berikut merupakan report admin page. Berikut merupakan production rate. Berikut merupakan defect. Berikut merupakan accounting. Berikut merupakan workstation raw material arrival.
Berikut merupakan workstation WIP Arrival. Berikut merupakan workstation WIP Finish. Berikut merupakan production page. Berikut merupakan production product arrival. Berikut merupakan production product departure. Berikut merupakan production raw material arrival. Berikut merupakan production raw material departure. Sekian presentasi dari tugas besar untuk praktikum APSI dan BASDAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.